Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ikhwati saudaraku semua rahimani rahimakumullah, nuwasil qiraah kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid alladhi allafahu al-Syekhul Karimul Jalil Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ahu. Kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, kita masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tauhid, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mewujudkan tauhid, dia akan masuk jannah, masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada hitungannya. Bab ini berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala wa qaulillahi Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-120. Allah menyatakan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala, Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, kana ummah, beliau adalah seorang ummah, seorang imam, panutan, pimpinan, qanitan lillah, yang selalu taat kepada Allah, hanifan, lurus, walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka kepada Tuhan mereka la yusyrikun, tidak berbuat kesyirikan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian judul bab bagi kitab tauhid adalah anal musannifa rahimahullah, bahwa penulis rahimahullah ta'ala ini Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihati jannatih, amin. Lama dzakara tauhid, ketika Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan tauhid di dalam muqaddimah kitabnya, disebutkan kitab tauhid wa fadlahu, kemudian masuk pada bab pertama, yaitu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub, keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Ketika beliau telah selesai menyebutkan tauhid dan keutamaannya, nasaba ayadhkura,
maka beliau menganggap pantas untuk menyebutkan bab berikutnya adalah bayanat tahqiqihi, penjelasan tentang bagaimana mewujudkan tauhid itu, bagaimana caranya, bagaimana aplikasinya. Karena keutamaan tauhid yang begitu besar, perlu diterangkan tentang bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana mewujudkannya, agar kita bisa mendapatkan keutamaan tauhid yang begitu besar. Nah, kenapa? Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Karena Syekh menilai la yahsul kamalu fadlihi, tidak akan tercapai kesempurnaan keutamaan tauhid, tidak akan didapat kesempurnaan keutamaan tauhid illa bikamali tahqiqihi, kecuali dengan jalan kesempurnaan dalam mengaplikasikannya, kecuali dengan jalan mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Maka seakan-akan bab ini adalah bab pelengkap dari bab sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena setelah Syekh menerangkan tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa, disebutkan berikutnya adalah hasilnya, yaitu dukhulul jannah bi ghairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang ini merupakan apa? Kamal fadli tauhid, kesempurnaan dari keutamaan tauhid. Tidak hanya masuk ke dalam surga, tidak hanya dijamin masuk surga, tetapi apa? Bi ghairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Subhanallah, tanpa ada perhitungan. Tidak kemaksiatannya, tidak yang lainnya, tidak dihitung. Dia mau punya kemaksiatan seberapa besarnya, dia memiliki perbuatan dosa seberapa banyaknya, tidak terhitung, tidak akan dihitung, tidak akan dihisab. Kapan? Kata Syekh, man haqqaqat tauhid. Ini bagi orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Berarti harus dijelaskan, harus diterangkan berarti. Ya, berarti kita harus mengetahui apa itu tahqiqut tauhid. Bagaimana mentahqiq, mewujudkan tauhid, mengaplikasikan tauhid. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, haqqaqat tauhid maksudnya ai khallasahu wa saffahu min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi. Yang dimaksud dengan haqqaqat tauhid, mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid, mengaplikasikan tauhid adalah khallasahu, memurnikan tauhid, wa saffahu, dan membersihkannya, min syawaibi syirik, dari noda-noda kesyirikan, wal bid'ah wal ma'asi, dari noda-noda kebid'ahan dan kemaksiatan. Subhanallah. Berarti apa? Tidak mudah. Illa man yassarahullah. Tidak mudah kecuali yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian. Kemudian yang dimaksud dengan bi ghairi hisab, kata Syekh Shalih Fauzan, ay la muhasabata alaih. Yang dimaksud tanpa hisab artinya la muhasabah alaih. Tidak ada muhasabah, tidak ada perhitungan baginya. Subhanallah. Masuk ke dalam jannah tanpa ada perhitungan. Dukhulan awwaliyan, masuk secara langsung. Berbeda dengan orang yang mengotori tauhidnya dengan kemaksiatan.
Dia bisa masuk ke dalam jannah, tetapi apa? Bisa jadi bukan masuk tanpa hisab, tapi dia mempertanggungjawabkan terlebih dahulu dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk melihat ke dalam neraka. Apakah di dalam neraka itu masih ada orang yang memiliki sebesar darah dari keimanan? Ketika didapati ada dari mereka, maka Allah memerintahkan untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, dalam keadaan sudah menjadi arang. Faya subhanallah. Kemudian Allah hidupkan kembali dia, dan kemudian Allah masukkan ke dalam jannah karena keimanannya dia. Tetapi yang dimaksud di sini bighairi hisab ay la muhasabata alaih, tidak ada hisab bagi dia. Kemudian yang dimaksud dengan ummah ay qudwatan, ketika Allah menyatakan inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yang dimaksud dengan ummah di sini adalah qudwah, teladan, wa imaman, dan seorang imam, pemimpin, mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Nah, karena memang di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak ada yang mengikutinya di masa itu. Beliau hanya sendirian. Baru setelah itu istrinya, baru setelahnya putranya. Tidak ada dari kaumnya yang mengikuti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka walaupun beliau sendirian, tetapi disebut oleh Allah Ta'ala dengan ummah, dengan umat. Ini maksudnya qudwah, teladan, pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi yang mau mengambil pelajaran darinya, bagi yang mau mengikuti ajarannya. Karena kita diperintahkan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Dan ini tidak jauh dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan al-jamaah dengan mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mengikuti, yang mencocoki al-haq walaupun dia sendirian. Tetap dikatakan al-jamaah. Walaupun makna secara asalnya jamaah adalah sekelompok orang, ya. Demikian juga ummah. Makna asalnya adalah sekelompok orang. Walaupun di dalam Al-Quran kata para mufassirin, lafaz ummah itu datang dengan 4 tafsiran. Datang dengan 4 tafsiran. Terkadang bimakna ta'ifah, sekelompok orang, ya. Dan ini yang ma'ruf hukum asalnya. Kemudian terkadang datang dengan arti ad-dahr, waktu. Sebagaimana dalam surah Yusuf waddakara ba'da ummatin, ya, ana unabbi'uka bita'wil. Ummah di situ adalah ad-dahr, waktun minaz zaman. Nah, demikian juga ummah bermakna millah, ajaran. Sebagaimana disebutkan oleh mereka kaum musyrikin, wattaba'tu millata abai, katanya, dan aku mengikuti ajaran ummah dengan mana al-millah. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, qanitan, yang dimaksud dengan
Qala al-qunut dawamu ta'ah. Yang dimaksud dengan qunut atau qanit di sini adalah dawamu ta'ah. Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah ummatan qanitan, teladan pemimpin yang selalu taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, demikian. Hanifan, qala al-hanif al-muqbilu 'ala Allah. Yang dimaksud dengan al-hanif, orang yang hanif, yang lurus adalah al-muqbil 'ala Allah, orang yang menghadap kepada Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah, dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna hanif. Qala walam yaku qala asluha yakun. Lam yaku di situ asal katanya adalah yakun, ada nunnya, karena dari kata kana yakunu, fiil yang naqis, ya. Karena dia termasuk dari fiil ajwaf waw dalam ilmu sharafnya, ya. Yang mana kalau yang apabila ajwaf waw ini ketika kemasukan amil jazim, amil yang menjazmkan, maka hudifat atau hudifa harfu illatih, dibuang huruf illatnya, begitu, dan tetap majzum dengan sukun, jadilah yakun. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hudifatin nun takhfifan. Setelah itu baru nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Takhfif, untuk meringankan. Lam yaku, begitu. Ini dari sisi apa? Ilat sarafnya, ilah sarfiyah. Bagi yang belajar ilmu saraf, insyaallah faham demikian. Nah, karena dia sewazan dengan sona yasunu saunan, ya, kana yakunu kaunan. Qala minal musyrikin ay qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badani. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk dari kalangan musyrikin. Kenapa tidak termasuk dari kalangan musyrikin? Qad faraqal musyrikina bil qalb. Karena Nabi Allah Ibrahim telah berpisah dengan kaum musyrikin dengan hatinya. Wal lisan, dengan lisannya. Wal badan, dan dengan tubuhnya. Wa ankara ma kanu alih. Bahkan Ibrahim mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka, kaum musyrikin. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wazkur fil kitab Ibrahim innahu siddiqan nabiyya. Dan ingatlah tentang Ibrahim di dalam Alkitab, karena beliau adalah siddiq, orang yang jujur, lagi seorang nabi, sampai kepada firman-Nya wa'tazala wa ma ya'buduna min dunillahi wa ad'u wa'tazilu wa ma ya'buduna min dunillah. Dan aku meninggalkan i'tizal, aku tinggalkan wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka ibadahi. Wa ad'u ila rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku. Asa bi du'ai rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan aku tidak menyesal, tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa ya'qub.
wa kullan ja'alna nabiyya. Maka kata Allah Ta'ala, falamma i'tazalahum, dan ketika Ibrahim meninggalkan mereka, benar-benar meninggalkan mereka, lepas dari mereka. Iya. Berlepas diri dengan apa? Bibadani, dengan tubuhnya. Falamma i'tazalahum, ketika Ibrahim meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka ibadahi dari selain Allah. Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan peribadatan mereka. Subhanallah. Dan juga dengan kaulnya, dengan ucapannya. Di dalam surah Al-Mumtahanah kalau tidak salah, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana kafarna bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa la astaghfiranna Allah laka, ya, dan seterusnya. Ibrahim mengatakan, innani bara'u minkum, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan tampaklah di antara kami dengan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Lihat Ibrahim alaihi salatu wasalam, qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badan wa ankara ma kanu alaih. Ibrahim telah memisahkan diri dari kaum musyrikin dengan hatinya, dengan lisannya, dengan tubuhnya, bahkan mengingkari apa yang mereka perbuat. Ini bentuk bara'ah, kamal tahqiq tauhid, bentuk kesempurnaan dalam mewujudkan tauhid. Ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka kepada Tuhan mereka tidak berbuat syirik. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, la ya'buduna ma'ahu ghairahu, dia tidak beribadah bersamaan dengan beribadah kepada Allah, juga tidak beribadah kepada yang lainnya. Ya. Karena apa? Karena ada di antara kita yang dia salat kepada Allah Ta'ala tetapi meminta juga kepada selain Allah Ta'ala. Iya. Dia berpuasa tapi dia juga meminta kepada selain Allah Ta'ala. Dia menunaikan haji bahkan. Iya. Tetapi dia juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka orang-orang yang mereka yang dikatakan min khasyati rabbihim musyfiqun, karena rasa takut mereka kepada Rabb mereka, mereka akhirnya musyfiqun, menjadi takut akan azab Allah tabaraka wa taala. Maka mereka disifati oleh Allah Ta'ala dengan sifat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Mereka tidak menduakan Rabb mereka. Mereka tidak menduakan Tuhan mereka dalam ibadah mereka. Nah, sehingga makna secara global terhadap ayat ini, ayat yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, al-ma'na al-ijmali li ayatil ula, mana secara global terhadap ayat yang pertama ini, annallaha subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salatu wassalam bi arba'i sifat. Di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mensifati khalilnya, kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan 4 sifat, subhanallah. Dan 4 sifat inilah yang akan menyempurnakan tahqiqut tauhid. Hanya dengan 4 sifat ini. Yang dari 4 sifat ini semuanya kembali kepada 3 perkara. Al-ilmu wal-i'tiqadu wal-inqiyadu. 3 perkara ini.
Dari 4 sifat ini semuanya kembali kepada 3 perkara. Al-ilm, wal-i'tiqad, wal-inqiyad. Ilmu, keyakinan, dan ketundukan, kepatuhan. Baik, kita lihat sifat yang pertama pada Ibrahim alaihissalatu wassalam, annahu kana qudwatan fil khair. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, sifat yang pertama, sifatul ula, sifat yang pertama yang ada pada Ibrahim alaihissalatu wassalam, annahu kana qudwatan fil khair. Ibrahim dijadikan sebagai qudwah fil khair, teladan dalam kebaikan. Wala yakunu qudwatan illa bil ilmi. Ya. Seseorang itu tidak akan menjadi teladan kecuali dengan ilmu. Ya. Karena dengan ilmu seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ini. Kenapa beliau dijadikan sebagai teladan? Litakminihi maqamas sabri wal yaqin. Untuk menyempurnakan kondisi keadaan Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai khalilnya. Maqamas sabri wal yaqin, menyempurnakan kedudukan kesabaran dan keyakinannya. Subhanallah. Lihat, la yakunu sabiran wa la yaqinan mutayaqqinan illa bil ilmi. Seseorang itu tidak akan menjadi orang yang sabar dan tidak akan menjadi orang yang yakin kecuali dengan ilmu. Baik. Alladaini bihima tunalu al-imamatu fid din. Yang dengan kedua sifat ini, as-sabr wal yaqin, akan didapat al-imamatu fid din, kepemimpinan dalam agama. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Alif Lam Mim Sajadah. Nah, Allah menyatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Musa alaihissalatu wassalam, ya. Wa laqad ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Terus Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka ini Bani Israel a'immah, adanya para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka membimbing dengan perintah kami. Lihat, bi amrina, dengan perintah kami, bi ilmillahi subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membimbing umatnya dengan perintah Allah, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dengan itu akhirnya apa? Menyebabkan mereka lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Kapan mereka bisa bersabar? Yahduna bi amrina, karena mereka membimbing umat itu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu, sehingga mereka bisa bersabar. Fi ghayatis sabr, bahkan di puncak kesabarannya. Yang kata para ulama, as-sabru salah satu anwa'. Karena sabar itu ada tiga macam. As-sabru ala ta'atillah, was-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala aqdarillah. Karena sabar itu terbagi menjadi tiga macam. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, butuh sabar. Ya. Orang mau sholat butuh sabar. Sabar. Sudah wayahnya mau sholat, sudah dapat panggilan, sudah dikumandangkan adzan, sudah mendengar adzan, ternyata apa? Syughulnya lagi sibuk-sibuknya, ya. Oke. Kerjaan nambah menumpuk. Ditinggal sayang, ini pelanggan, enggak ditinggal kehilangan fadilah. Ya. Nah,
Harus sabar dia. Belum lagi yang dari rumah diganggu oleh anak istrinya. Iya. Mau berangkat ke masjid oleh istrinya diganggu, suruh beli garam dulu oleh anaknya, bah jajan dulu bah ini dan itu. Ya. Hah? Sabar. Wasabru an maksiatillah, dan bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dalam menghadapi kemaksiatan harus sabar. Harus pandai-pandai kita memanage hati. Ya. Nah, karena tidak setiap orang itu kuat dalam menahan kesabaran, dalam menahan kemaksiatan. Mungkin dia bisa terbebas dari halal dan haram, ini dan dari makanan yang haram dan sebagainya, tetapi terkadang dia tidak bisa sabar dari kemaksiatan yang lainnya. Dari ghibah, namimah, wasyatam, wal ujub wal riya. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini sabar an ma'asiyatillah, wasabru ala aqdarillah, dan bersabar terhadap takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita, khairihi wa syarrihi, yang baiknya maupun yang buruknya yang kita rasakan. Karena semuanya di hadapan Allah Ta'ala adalah baik. Ya. Okay. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah mencapai puncak dari ketiga bentuk kesabaran tadi. Fi ghayatis sabr. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji 20 tahun tinggal di Baitul Maqdis, tidak memiliki anak. Lah kalau zaman kita sekarang 20 tahun nangis, yang nangis bukan suami istrinya saja, mertuanya, iya, mertua laki-laki perempuan nangis. Kenapa? Ini kok putra saya yang mandul menantu saya, gitu ya. Kadang saling menuduh, saling menyalahkan, terjadi syiqaq bainahuma. Ya, pertikaian gara-gara ini. Padahal Nabi Allah Ibrahim bersabar, terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, sampai akhirnya wa basyarnahu bi ghulamin halim, sampai kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya ghulam halim, anak yang penuh dengan kesabaran karena kesabaran orang tuanya. Shadaqar Rasul SAW, al-walad min kasbi abih, anak itu hasil dari usaha orang tuanya. Kalau orang tuanya sabar, menghasilkan anak yang sabar pula. Apa buktinya? Sudah ketika menunggunya lama, 20 tahun lamanya, kemudian mendatang sampai saking putus asanya, diriwayatkan dari Bani Israel bahwasanya apa? Sarah mengatakan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, qad ahramani Rabbi anil walad, fadkhul bi amati hadhihi, asa ayarzuqani Allah bi waladin. Maka silahkan kamu gauli budakku ini, itu Hajar. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dengan didatangkan seorang anak. Ya. Ya subhanallah, 20 tahun nanti lamanya, sampai akhirnya Ibrahim alaihissalatu wassalam menikahi Hajar, dan barulah Allah berikan rizki berupa anak. Jadi rizki itu tidak mesti berupa harta. Ketika kita berdoa mintanya harta, ternyata dikasihnya anak. Ini rizki, hanya saja kita tidak sadar. Mungkin rizki kita yang kita harapkan dari harta tadi melalui anak ini. Ya, kita mungkin masih ingat dalam Riyadhus Shalihin bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena saudaranya enak-enakan belajar mencari ilmu, sedangkan dia susah payah bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya, keluarganya, dan saudaranya ini yang belajar, yang menuntut ilmu ini. Sampai kata Rasulullah SAW, la'allallah turzaq bihi, turzaq bihi. Lihat,
Boleh jadi Allah memberikan rizki kepadamu melalui dia. Subhanallah. Lihat. Ini. Ikhwati a'azan wa'azakumullah. Wa Ibrahim alaihissalatu wassalam 20 tahun lamanya baru dapat anak. Sudah dapat anak. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunay. Falamma balagha ma'ahu saya, ketika anak itu sudah mulai bisa diajak bekerja bersama Ibrahim, sudah masuk usia remaja, sudah bisa diajak mengembalakan hewan, mencari kayu bakar, mencari ini dan itu, bekerja dengan ayahandanya, sudah benar-benar menyenangkan hatinya. Pada puncak kesenangannya, seorang anbiya begitu mengharapkan memiliki keturunan. Tidak ada dari satu nabi pun, melainkan mereka pasti berdoa untuk diberikan keturunan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ketika mendapatkannya, dan ketika sudah mulai beranjak dewasa, remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay, maka Ibrahim pun berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Lihat, apa pendapatmu tentang ini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lihat jawaban anak yang gulam halim tadi. Gulam yang halim tadi, yang dijuluki oleh Allah Ta'ala dengan halim, bi gulamin halim. Sabarnya benar-benar sabar. Iya. Kata Ismail alaihissalatu wassalam, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Subhanallah. Tidak hanya betul-betul sabar, bahkan dia isti'anah billah, insyaallah minas sabirin. Lihat, tawakalnya kepada Allah. Ya, isti'anahnya kepada Allah. Anak yang tidak akan dihasilkan kecuali dari orang tua yang saleh. Anak yang saleh dari hasil orang tua yang saleh. Nah, lihat. Wah, kalau anak sekarang, kenapa enggak abah saja yang lebih duluan? Iya. Abah kan sudah bau tanah, aku masih lama. Kan begitu ya? La haula wala quwwata illa billah. Lihat ini. Tetapi Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam dengan tarbiyah nabawiyah, imaniyah, beliau menghadapi ujian tersebut dengan penuh ketenangan, kesabaran, musta'inan billah, dengan mengharapkan bantuan dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah menutup firman-Nya tentang ini apa? Inna hadzal bala'um mubin. Ya. Karena ini hanyalah sebuah ujian yang nyata, kata Allah taala. Ya. Nah, maka ikhwati azan wazakumullah, lihat. Ini berdasarkan atau berkat kesabaran, oleh sebab kesabaran dan keyakinan ini, maka Nabi Allah Ibrahim mendapatkan al-imamah fid din, kepemimpinan dalam agama ini. Sifat yang kedua, as-sifatu tsaniyah, annahu kana khashi'an muti'an mudawiwan ala ibadatillah ta'ala. Ibrahim adalah seorang yang khasyik, khusyuk, muti', taat, mudawiman ala ibadatillah, selalu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan inilah teladan yang baik, sebaik-baiknya teladan. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kemudian tertularkan kepada keturunannya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kedua kaki Nabi alaihissalatu wassalam membengkak, maka ditanya, kenapa engkau berbuat sedemikian? Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu dan akan datang? Nabi Allah mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur? Nah,
Maka ini ikhwati a'azana wasakumullah, fa insyaallah taala sifat ketiga dan keempat dan seterusnya kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wal afu minkum 'ala litalah. Mohon maaf atas panjangnya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adapun tanya jawab insyaallah taala seperti biasa ba'dal adzan insyaallah taala. Ya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Tafadhol barangkali ada yang mau tanyakan silakan, kalau tidak ada. Nah, baik. Tafadhol barangkali. Yang terakhir kurang jelas, gimana? Ayo, baik. Nah, ayat yang menyatakan la yamassuhu illa mutahharun dalam surah apa? An-Nur kan? Surah apa itu? Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, mutahharun, dengan isim maf'ul di situ, mutahhar di fathah ain kalimahnya, ini ta-nya, apa haknya, afwan. Maka dalam hal ini para ulama mufassirin berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan bahwasanya al-maqsud bil mutahharun, yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang terdekat. Karena yang dimaksud dengan la yamassuhu, tidaklah menyentuh dia, ini Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Quran alladzi kana fil lauhil mahfuz. Al-Quran alladzi kana fi lauhil mahfuz. Al-Quran yang ada di lauhil mahfuz. Sehingga yang dimaksud dengan mutahharun ini al-malaikah. Dan pendapat ini yang diambil oleh Imam Ahmad, Imam Malik, yang saya ingat, dan yang lainnya jumhur, bukan jumhur, sebagian dari jamaah minal a'immah. Adapun tafsiran yang kedua yaitu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, la yamassuhu ilal mutahharun, yakni yang dimaksud dengan mutahharun adalah alladzi yatatahhar bi wudu'in wa ghuslin minal janabah wa ghairu. Ini orang-orang yang dia bersuci dengan wudu ataukah dengan mandi ketika junub dan sebagainya. Nah, wa ala kullin min qaulain, berdasarkan dua pendapat yang sesungguhnya masing-masing memiliki dalil adillah yang kuat, qawiyah. Maka pendapat yang dikuatkan oleh para ulama muasirin, ulama sekarang seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, wa Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri adalah tidak menyentuh Al-Quran kecuali wa alaihi wudu, kecuali dia memiliki wudu. Adapun hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, disunahkan
bagi yang ingin menyentuh Al-Quran untuk berwudu. Nah, adapun membaca Al-Qurannya, maka para ulama menyatakan adapun membaca Al-Qurannya maka boleh semua orang membaca Al-Quran, baik dalam keadaan berwudu ataupun tidak, illal janabah, kecuali yang junub. Kecuali yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Adapun haid wa nufasa atau huyyad wa nufasa, para wanita yang haid dan nifas, maka mereka dibolehkan membaca Al-Quran min dhahril qalb, dari hafalannya, bagi wanita yang haid dan nifas. Kenapa wanita yang haid dan nifas dibolehkan membaca Al-Quran dari hafalannya, sedangkan yang junub tidak boleh sama sekali? Para fuqaha memberikan alasan, karena junub itu waktunya mahdud binafsih, waktunya ditentukan oleh dirinya sendiri. Dia kapan saja bisa membebaskan dari hadasnya. Iya, dia bisa mandi kapan saja. Sedangkan haid wan nifas, wanita yang haid dan nifas, dia tidak bisa mandi kecuali apa? Ba'da tuhrihin, setelah apa? Sucinya mereka. Begitu. Dan itu bi ajalin musamma, Allah yang menentukan. Ya. Jadi fuqaha mengatakan kalau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Kenapa? Karena waktunya ditentukan oleh dirinya sendiri. Kapan dia mau mandi? Dia bisa. Selama apa? Dia mau. Tidak ada air, dia bisa tayamum. Sahih? Nah. Taib. Adapun wanita yang haid dan nifas, dia tidak bisa bersuci kecuali setelah selesai masa haid dan nifasnya. Taib. Kita kembali kepada pertanyaannya, apakah boleh menyentuh mushaf Al-Quran bagi wanita yang kembali pada itu. Sekarang apakah boleh menyentuh mushaf Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas? Bagi wanita yang haid dan nifas tidak dibenarkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran, karena berdasarkan ayat tadi, la yamassuhu illal mutahhar, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang sudah bersuci. Taib. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam hal ini arjah, lebih kuat, biadillatin katsirah, dengan dalil yang banyak, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Nah, demikian, bisa merujuk pada tafsir Ibnu Katsir di sana, dan demikian juga dalam kitab-kitab yang lainnya tentang masalah ini. Nah, demikian. Artinya kalau tidak ada keperluan yang mendesak, hendaknya dia menyentuh mushaf Al-Quran dengan hail, dengan penyekat, dengan kain atau dengan kertas, ya, pembatas, pokoknya apa saja pembatasnya, sarung tangan dan sebagainya, begitu, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada penyekatnya, maka tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Fadhil. Insyaallah jelas nih ya. Insyaallah. Dari masuk surga dari kisah. Nah. Apakah di dalam pemberitahuan jumlahnya, karena tidak lama selama tentang pasal bahwa akan 70 umat yang masuk surga dari kisah. Mohon penjelasannya. Nah, sebagaimana nanti akan dibawakan riwayatnya, bahwasanya ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Apakah ini merupakan batasan atau ini hanya menunjukkan banyaknya sehingga diungkap dengan kalimat 70.000. Nah, dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang menyatakan
batasan ini lebih dekat kepada dalilnya. Secara zahir hadis tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang dikatakan oleh Nabi SAW, humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatahayarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 kelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Ini dalam lafaz Muslim kalau tidak salah. Nah, atau dalam lafaz Bukhari, dalam lafaz Muslim, al-muhim salah satunya saya lupa. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan la yarqun, tidak meruqyah. Nah, begitu. Tetapi sebagian ulama menganggap syad lafaz la yarqun, tidak meruqyah, karena ar-raqi al-muhsin, karena orang yang meruqyah itu adalah orang yang berbuat ihsan. Nah, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW orang meruqyah. Bahkan Rasulullah SAW kana yarqi wa yurqa. Nabi SAW pernah meruqyah dan diruqyah. Demikian. Nah, ketika beliau terkena sihir maka beliau diruqyah oleh malaikat. Demikian juga beliau juga meruqyah sahabat. Demikian juga para sahabat pernah meruqyah. Dalam satu kasus ada sekelompok orang yang diutus dalam peperangan, kemudian pulang dan mendapatkan satu kaum pemimpinnya dari kaum tersebut mengalami sakit. Kemudian para sahabat diminta bantuan untuk meruqyah pimpinan kaum tersebut. Maka kata para sahabat, kami tidak akan meruqyah kecuali dengan syarat, dengan memberikan hidangan kepada kami. Maka disembelihkan 2 ekor kambing, dan sahabat ini, salah satu dari sahabat, meruqyah pimpinan tersebut dengan Al-Fatihah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah, tahukah engkau bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Demikian. Nah, maka dari situ bahwasanya apa? Ar-raqi kata para ulama muhsin, orang yang meruqyah itu berbuat ihsan. Nah, sehingga lafaz ini dianggap syadz. Wallahu a'lam shawab. Al-muhim alladzina la yastarqun, ini yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama adalah yang tidak meminta diruqyah. Artinya dirinya meminta, bukan orang lain yang meminta. Baik. Nah, demikian juga wala yaktawun, orang yang tidak mengobati dirinya dengan cara kai. Wah, karena Nabi SAW dan Nabi SAW juga pernah mengkai dan dikai. Nah, demikian. Sehingga ini menjadi iskal di antara ulama. Nanti insyaallah taala kalau kita masuk pada babnya atau pada hadisnya, insyaallah dijelaskan. Kemudian tidak yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang keempat adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini 4 kelompok ini, dari 4 kelompok ini 70.000 orangnya akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Wallahu a'lam shawab. Sehingga dalam hal ini yang lebih kuat pendapat dalam perkara ini adalah yang membatasi 70.000 orang tersebut. Wallahu a'lam shawab. Nah, demikian. Baik. Insyaallah cukup. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb wal khataya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.